Eropa sering menyebut dan memuji Averroes. Sebetulnya dia adalah Ibnu Rushd. Nama lengkapnya Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd. Dia tokoh filsafat yang disegani bukan hanya oleh umat Islam, melainkan juga oleh bangsa Eropa. Ibnu Rushd berjasa membimbing cara berpikir yang benar sehingga bangsa Eropa yang terbelakang mendapatkan kemajuan. Ibnu Rushd lahir di Cordoba, Andalusia tahun 1126 Masehi. Sekarang Andalusia dikenal dengan sebutan Spanyol. Saat itu Andalusia di bawah kekuasaan kerajaan Murabitun. Ibnu Rushd berasal dari keluarga yang dihormati. Keluarganya menduduki beberapa jabatan penting. Abu Al-Walid Muhammad adalah kakek Ibnu Rushd. Dia dipercaya sebagai Hakim Agung atau Qadhi Al-Qudot. Kakeknya pula yang menjadi Imam Masjid Agung Cordoba. Keluarga Ibnu Rushd mempunyai kehebatan di bidang hukum. Ayahnya bernama Abu Al-Qasim Ahmad. Ia juga menjabat sebagai hakim. Keluarganya kaya raya dengan harta benda. Mereka juga kaya raya dengan ilmu pengetahuan. Ibnu Rushd beruntung lahir dalam keluarga berpendidikan sehingga ia pun mendapatkan pendidikan terbaik di masanya. Terlebih dahulu, ia mendapatkan pendidikan ilmu-ilmu keislaman. Ibnu Rushd mempelajari Al-Quran dan memahami tafsirnya. Kakeknya mempunyai murid hebat bernama Ibnu Bashkwal. Dia termasyhur sebagai pakar ilmu hadis. Ibnu Rushd belajar hadis pada murid kakeknya itu. Kemudian, ia mempelajari ilmu fikih atau hukum Islam. Gurunya bernama Al-Hafiz Abu Muhammad Ibnu Rizq. Ibnu Rushd menunjukkan bakatnya yang cemerlang di bidang hukum. Ibnu Rushd mendapatkan perhatian besar dari ayahnya. Meskipun ayahnya sangat sibuk melaksanakan tugas sebagai hakim, Ibnu Rushd berkesempatan belajar langsung pada ayahnya. Dia diajarkan kandungan dari kitab Muwatta karya Imam Malik. Kitab itu adalah buku hukum Islam yang sangat penting. Ibnu Rushd menunjukkan kecerdasan yang luar biasa karena dia berhasil menghafal seluruh kitab Muwatta. Berikutnya, dia melanjutkan pendidikan kedokteran. Ibnu Rushd berguru pada Abu Ja'far Jarim At-Tajail. Dia sangat menyukai pelajaran kedokteran. Ternyata Abu Ja'far Jarim At-Tajail juga seorang ahli filsafat. Gurunya itu mengajarkan filsafat atau cara berpikir yang benar sehingga Ibnu Rushd cepat memahami berbagai jenis ilmu. Filsafat membimbingnya berpikir yang benar. Ibnu Rushd mempunyai guru-guru hebat di bidang filsafat dan kedokteran. Ia belajar juga pada Abu Marwan Al-Jurayl. Selain itu, Ibnu Jur dikenal juga sebagai Avenzoar. Gurunya ini yang mengajarkan kedokteran lebih dalam. Gurunya ini yang mengajarkan kedokteran lebih mendalam. Secara tidak langsung, Ibnu Rushd juga belajar pada Ibnu Sina karena dia mempelajari karya dalam kedokteran. Secara mandiri, Ibnu Rushd belajar Al-Qanun fil Tibb. Ibnu Rushd terus mencari ilmu dari guru-guru terbaik. Dia juga menambah ilmu dengan belajar secara mandiri. Ketika itu, bangsa Eropa memuja Ibnu Bajjah. Mereka menyebutnya dengan Avempage. Ibnu Rushd turut mempelajari karya-karya Ibnu Bajjah. Kecerdasan membuatnya cepat memahami karya ilmuwan itu. Ilmu diperoleh bukan hanya melalui belajar di kelas. Ibnu Rushd belajar dengan menambah pengalaman berdiskusi. Dia pun mengembara ke Sevilla karena di sana banyak ilmuwan. Ibnu Rushd rajin mengikuti diskusi-diskusi ilmu di kota itu. Dia senang berkumpul bersama ahli filsafat. Ibnu Rushd juga berdiskusi dengan sastrawan dan para dokter. Dari diskusi itulah dia belajar cara berpikir menghadapi persoalan.